Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mahasiswa jurusan HESC semester 3. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat pada pertemuan ke-9. Setelah minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS dan nilai sudah keluar ya, sudah saya koreksi seluruhnya dan kira-kira ini ya, bagaimana hasilnya? Apakah memuaskan atau bagaimana? Coba saya mau tanya ini. Udah, Pak. Hah? Kepada coba siapa ini? Mana? Devina, Devina, coba Devina. Mana suaranya Devina? Yuk. Ayo Devina, suaranya. Ayo Devina, suaranya kemana? Suaramu mana suaranya? Aktifkan videonya. Hadir, Bapak. Suaranya coba. Hadir, Pak. Coba kamu di ruangannya pakai sama ya. Videonya sama ya. Kira-kira menurut Devina nilainya sudah memuaskan, cukup atau kurang? Apa? Hmm? Ayo, mana suaranya? Ayo, naikkan suaranya, angkat suaranya, unmute. Ditanya kok malah diam, Bay. Ayo, Belum puas. Udah, Pak. gimana coba? Ayo, mendapat kamu. Hah? Malah diam aja. Gimana? Coba yang lain dimatiin suaranya. Bapak, maaf, suaranya putus-putus. Makanya suaranya diam dulu yang lain. Coba yang lain diam dulu, matikan suaranya yang lain. Biar enggak gema gitu loh. Biar suaranya Devina biar kedengaran. Yang lain diam dulu. Satu ruangan tuh jangan banyak semuanya. Jangan aktif semuanya. Gantian. Yo silakan Devina. Kita tadi kok ditanya malah diam, Bay. Yo. Bapak, maaf, suaranya putus-putus. Ya ayo silakan cepat. Dari tadi putus-putus, Bay. Ayo, gimana menurut kamu nilainya puas, kurang atau cukup? Cukup, Pak. Cukup. Berapa Alhamdulillah cukup. berapa nilainya? Nilainya Berapa? 75. 5 ya. Oke, ya sudah. Berikutnya coba. Ini. Coba Muslihah, mana Muslihah? Mana Muslihah? Suaranya. Iya Pak, alhamdulillah Pak memuaskan. Berapa nilainya? Nah, berapa nilainya? Ayo ditanya kok malah diam. 80 Pak. Cukup ya. Oke.
Sekarang saya mau tanya sama yang tidak ikut UTS. Ada nggak di HES? Iya, Pak. Ada nggak di HC yang tidak ikut UTS? Coba saya tanya. Siapa yang tidak ikut UTS? Ada nggak? Kemarin siapa itu? Sufyan Hidayat, ada nggak orangnya ini? Ada yang tahu nggak ini kira-kira kemana orangnya? Sufyan Hidayat. Mana Kosmanya? Kosmanya mana? Kosma, Kosma. Mana Kosma? Hmm? Mana Kosmanya? Tidak ada yang mengaku. Iqbal. Siapa? Iqbal. Mana Iqbal? Iqbal mana Iqbal? Ayo ngomong, jangan diam aja. Bukan saya, Pak. Tadi bilangnya Iqbal, gimana ini? Siapa Kosmanya? Ayo, cepat. Tugas Kosma ini, mana Kosmanya? Tasmanya belum masuk, Pak. Hah? Siapa? Gimana? Ya sudahlah, oke. Perhatikan ya. Bagi yang tidak ikut UTS, tolong perhatikan. Masih ada kesempatan lagi, satu kali lagi untuk ikut UTS susulan. Di catatan saya yang belum ikut UTS itu saudara Sufyan Hidayat dengan NIM 2311365. Tolong beritahukan kepada yang bersangkutan bahwa masih ada kesempatan ikut UTS satu kali lagi. Jika tidak, maka tidak akan keluar UTS-nya. Nilai UTS-nya tidak akan keluar. Dan itu akan berpengaruh pada nilai akhir dari nilai MK Fikih Munakahat. Tolong beritahukan ya. Siapapun atau terserah, tidak harus Kosma. Oke, baik ya, perhatikan. Udah. Sekarang begini. Link absen akan saya bagikan di chatroom Zoom meeting hari ini. Silakan dibuka chatroomnya. Sudah saya bagikan link absensinya. Ya, silakan diisi ya. Saya berikan waktu secukupnya untuk mengisi absen. Dan tolong jangan di-share keluar. Jangan sampai mereka yang tidak hadir di Zoom hari ini itu mengisi absen. Sebab yang berhak mengisi absen hanya yang hadir saja di Zoom hari ini. Ada sekitar 17 orang yang sudah gabung, yang sudah ikut, dan nanti tolong yang sudah bergabung jangan keluar dari Zoom, karena nanti di akhir kelas, di akhir pertemuan hari ini akan saya cek. Oke, baik. Bagi yang belum dapat link, silakan laporkan dan akan saya bagikan. Oke, baik. Bapak maaf, Kenapa? Kenapa? Bapak maaf. Saya Armi Handayani, saya gabung sama Nabila Pak karena HP saya nggak mendukung. Apa namanya? Siapa? Armi Handayani, gabungnya sama Nabila. Armi Handayani NIM 78. Oh iya, baik. Ya sudah. Jadi berdua sama Nabila ya. Oke, baik. Silakan diisi absensi. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Hari ini perkuliahan kita temanya tentang syarat pernikahan. Tetapi untuk sistemnya untuk hari ini itu berbeda dengan sebelumnya, yaitu sumbernya dari kalian. Jika sebelumnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu sumbernya dari saya menjelaskan materinya, saya jelaskan modulnya, saya jelaskan referensinya. Untuk kali ini pertemuan 9, saya balik, saya putar. Yang menjelaskan itu adalah kalian mahasiswa. Dan nanti modulnya akan saya bagikan, tetapi dengan bentuk tugas. Ya, perhatikan, bentuk tugas. Tugasnya adalah
Oke, perhatikan ya. Tugasnya adalah, bentar, saya siapkan dulu. Nah, gini dia. Oke ya, saya share ya. Oke, perhatikan. Nah, sudah muncul ini ya. Tugasnya adalah kalian membuat video presentasi terkait syarat-syarat pernikahan dengan bahan materi slide atau PowerPoint atau presentasi poin di lampiran nanti. Ya, yang ada di sini ya, nih ada di sini nih. Sudah muncul. Nah, ini dia ya. Ini materinya. Silakan kalian buka, pelajari, pahami, dan kalau sudah paham, presentasikan dan dibuatkan videonya. Itu. Oke, saya jelaskan dulu petunjuknya. Oke, yang pertama, tugas ini bersifat individual. Artinya tugasnya bukan kelompok. Jadi tidak ada kelompok, tidak ada anggota kelompok. Ini murni individual, satu-satu. Setiap orang, setiap mahasiswa satu tugas. Kemudian yang kedua, silahkan gunakan media apapun untuk melakukan recording atau perekaman. Mau pakai aplikasi apa silahkan, mau pakai alat apa silahkan. Saya hanya menyarankan, rekomendasikan gunakanlah aplikasi Zoom Meeting seperti ini ya. Boleh, kalau tidak punya ide lain, tidak punya alternatif lain, silakan pakai Zoom Meeting. Kemudian yang ketiga, wajib untuk menampilkan wajah presentator serta slide PDF selama presentasi. Jadi nanti pada saat membuat video, tolong munculkan, tampilkan wajah kalian. Supaya saya jelas melihat, oh ekspresi dia ketika menjelaskan ini begini ternyata. Saya akan amati itu. Paham nggak dia kira-kira? Kemudian yang kedua, tampilkan juga slide-nya atau modulnya. Jadi jangan cuma wajahnya doang dan jangan cuma modulnya doang. Semuanya dua-duanya harus ditampilkan. Ya. Kemudian untuk memudahkan proses penyertaan file PDF selama presentasi, sebaiknya gunakan laptop daripada HP saat merekam. Jadi kalau kalian mau merekam, paling bagus pakai laptop. Jangan pakai HP. Karena layarnya nanti ketika jadi video itu kalau pakai HP itu kecil. Sedangkan saya masih harus melihat videonya kayak apa, ekspresi dia bagaimana. Jadi sebaiknya saya sarankan pakai laptop. Pak, saya udah punya laptop, pinjam temannya. Nggak usah ribet-ribet. Pertanyaan itu enggak relevan, jawabannya gampang. Pinjam. Cuma 5 menitan atau 10 menitan, enggak lama, pinjam. Kalau sudah nanti di-convert, kemudian di-upload ya. Udah gitu aja. Jadi enggak repot. Ada atau tidak laptopnya. Ada pasti. Kemudian batas akhir pengumpulan tugas hari Rabu tanggal 6 November 2024 jam 7 pagi. Ya, saya ulangi jam 7 pagi hari Rabu tanggal 6 November 2024. Ingat, jangan sampai molor, jangan sampai terlambat, jangan sampai hilang momentumnya. Kalau sudah lewat, saya kunci ini. Lihat nih, saya kunci, saya centang ini. Jadi tidak bisa lagi dikumpulkan di luar jam 7 pagi. Nah, itulah pengumuman saya mengenai tugas 5, yaitu tentang pembuatan video presentasi dengan materi syarat-syarat pernikahan.
Oke, sebelum saya lanjutkan penjelasan saya mengenai tugas, silakan bagi yang mau bertanya, saya silakan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya barangkali dari mahasiswa yang hadir hari ini. Ayo, sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai tugas ini. Ayo, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ada nggak? Coba saya tanya Jelita. Mana Jelita? Jelita mana Jelita? Ayo. Orangnya kok nggak ada. Jelita mana Jelita? Jelita Yupitasari. Dengar nggak suara saya? Hadir, Pak. Tanya kamu. Hadir, Pak. Ya, iya, dengarkan saya. Coba. Sudah jelas atau belum penjelasan saya mengenai tugas? Coba. Ayo jawab. Gimana? Sudah, Pak. Oke, sekarang saya tanya sama Jelita. Coba jelaskan perihal tugas 5. Ayo, dari awal sampai akhir yang sudah saya jelaskan tadi. Coba diulangi lagi. Yuk, silakan. Ayo. Kok diam? Mana ini? Ayo Jelita, jelaskan. Tugas, Pak. Iya, Pak. Tugasnya bikin video presentasi mandiri. Apa bukan kelompok ya? Bikin PPT. Ini apa sih namanya presentasinya kan, Pak? Maaf Bapak, mau nanya Nabila terkait durasi Sebentar, videonya berapa menit ya Pak? sebentar dulu. Saya selesaikan dulu urusan yang ini. Nanti pertanyaannya berikutnya ya. Sabar ya. Saya mau tanya Jelita. Ayo Jelita selesaikan dulu. Jangan cuma sepotong-sepotong doang jelas penjelasannya. Kamu paham nggak? Coba jelaskan. Yuk, pertanyaan saya belum dijawab sama kamu tadi. Ayo, jelaskan. Selesaikan dulu, nanti baru bertanya ya. Sabar. Ayo Jelita. Jangan bikin lama suasananya ini. Jangan bikin lambat. Jadi Pak, tugasnya itu bikin video, terus dipresentasikan. Tapi tugasnya itu mandiri atau per individunya. Terus? Terus materinya itu yang dikasih oleh Bapak. Cuma gitu doang. Coba ya, gini ya cerita ya. Kalau kamu disuruh menjelaskan, ya jelaskan. Nggak usah nunggu saya tanya. Nggak usah nunggu saya pancing. Nggak usah nunggu saya kasih celutukan. Terus, nggak usah. Langsung jelaskan secara deskriptif, naratif. Udah gitu aja. Masa dari dulu mahasiswa itu cuma kalau ditanya, bla, bla, bla. Nggak lancar. Harusnya cerdas dong. Setiap ditanya, jelaskan dengan sistematis, bahasanya teratur, tertata rapi, pilihan diksinya bagus, pilihan diksinya terarah, dan segala macam. Harusnya begitu dong. Kayak orang presentasi. Jelaskan. Kamu kan sudah dapat penjelasan dari saya. Balik, jelaskan lagi ke saya. Kan begitu. Ya sudah, sekarang saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya tadi? Silakan. Ada nggak yang mau tanya tadi? Siapa? Ada yang mau bertanya tadi? Siapa itu? Saya Pak, untuk durasi videonya kira-kira berapa menit ya Pak minimal? Untuk durasi tidak ada batasan. Selama menurut kalian penjelasannya cukup ya sudah.
Kalau penjelasannya masih kurang memadai ya tambahkan. Jadi silakan. Saya tidak buat patokan minimal sekian, harus maksimal sekian menit, tidak harus. Terserah kalian itu. Tidak masalah. Jika agak panjang sedikit tidak masalah. Gitu. Siap Bapak, terima kasih. Yang lain ada nggak? Ayo, sekarang saya mau kasih motivasi kepada kalian. Jangan cuma ngejar materi, ya. Jangan cuma ngejar nilai. Jangan cuma sekedar cari apa yang sifatnya sementara. Tapi lebih dari itu, kuliah itu cari yang sekiranya bermanfaat buat masa depan kalian. Itu apa? Apa? Kemampuan berbahasa yang baik, kemampuan presentasi yang baik, kemampuan menunjukkan kemampuan, mungkin kapasitas yang cukup bisa dipahami oleh orang lain. Itu saya kira yang lebih penting dibandingkan sekedar nilai, dibandingkan sekedar apa itu dapatkan nilai gitu ya. Itu lebih penting. Karena apa? Itu bekal kalian buat masa depan, buat kuliah, buat setelah pasca kuliah, pasca studi. Itu lebih penting. Apalagi kalian kan nanti mau terjun di dunia perbankan syariah, mau jadi pelaku ekonomi syariah. Ya harusnya punya kemampuan yang memadai dong dalam menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ekonomi syariah. Apa yang kalian ketahui, tunjukkan, tampilkan, jelaskan. Itu lebih penting bangsa dan saya lebih bangga daripada kepada mereka yang mampu menjelaskan itu. Makanya di materi saya tidak banyak yang saya sampaikan, cuma itu apa tugas kedua, kemampuan presentasi, termasuk yang hari ini buat video. Itu lebih penting, ya. Jadi kalau kalian dikasih tantangan, jelaskan apa tadi yang jadi tugas 5. Jawabannya tidak jelas ya, eman percuma jadinya, ya. Itu ya. Jangan cuma sekedar gugur kewajiban apa? Masuk, absen, udah pulang. Ya, jangan cuma gitu doang. Lebih penting dari itu banyak yang mau harus kalian ambil gitu ya. Ada kemampuan yang mungkin hanya ada di luar kampus, tapi itu bermanfaat buat kehidupan kalian nanti. Apa itu ya? Soft skill. Apa soft skill ya? Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi dengan sesama teman dan sesama kolega lainnya. Itu yang coba dipacu, bukan cuma sekedar nilai. Nilai itu gampang, saya itu gampang kasih nilai, yang penting apa? Tugas diselesaikan, ujiannya nilainya ya menengah ke atas, sudah gampang nanti, saya akan dongkrak, nggak usah khawatir. Nggak usah mikir, Pak, saya absennya 2 hari kosong, Pak, atau 2 hari tidak bisa ngisi absen, Pak. Nggak usah khawatir, abaikan saja, yang penting tetap tunjukkan komitmen kalian dengan kuliah. Gitu, ya. Saya cuma pesan itu aja. Kenapa? Ya karena itu bekal kalian nanti. Pak, saya tidak mau jadi pelaku ekonomi syariah, Pak. Pak, saya tidak mau jadi perbankan syariah, Pak. Pak, saya tidak mau terjun di dunia ekonomi, Pak. Gimana? Saya mau jadi istri yang soleha. Ya bisa, mah. Jadi istri yang soleha itu juga yang mampu mengatur keuangan dan mampu bersikap positif kepada tetangga. Ya dipakai juga nanti. Apa? Soft skill-nya tadi, ya kan? Ya saya mau ngasih tahu ya, jangan cuma sekedar kejar nilai, tapi kejarlah hal-hal lain yang lebih bermanfaat buat masa depan kalian. Apa itu ya? Soft skill tadi. Kemampuan berinteraksi, kebaikan dalam berkomunikasi, kemampuan menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Itu yang lebih penting. Itu ya. Oke, sudahlah cukup. Kalau sudah dianggap paham, oke. Saya cuma mau menyampaikan 2 pesan aja, 2 hal yang mau saya sampaikan terkait dengan tugas ini ya. Pertama, tolong pada saat sebelum membuat video, ini perhatikan baik-baik ya, biar tidak teledor, biar tidak salah besok-besoknya. Ketika sebelum membuat video, perhatikan, baca dulu modul saya,
atau modul-modul lain yang relevan. Baca dulu. Kemudian setelah dibaca, pahami dan kuasai. Sebab kalau cuma dibaca tapi tidak dipahami, percuma. Apalagi dikuasai, percuma. Tidak dikuasai, tidak dipahami, percuma. Cuma dibaca doang, percuma. Sebab itu target saya menyelesaikan perkuliahan pertemuan 9. Target saya kalian paham apa itu syarat pernikahan. Syarat pernikahan itu ada 4. Syurutul inqad, syurutul syihah, syurutul nafat, syurutul luzum. Kalian harus paham semuanya itu. Kalau kalian pelajari sebelum membuat video, nanti kalian akan paham. Oh, maksudnya begini. Oh, artinya begini. Oh, penjelasannya begini. Diatur sedemikian rupa supaya benar-benar kalian paham. Dan kalau sudah paham, sudah dikuasai, baru buat video. Jangan dibalik-balik. Buat video dulu baru dibaca modulnya. Ya salah, ya. Tapi baca dulu, pahami dulu, baru buat video. Supaya nanti ketika presentasi kalian sudah paham maksudnya ini apa, pengertian ini bagaimana. Sehingga nanti dalam presentasi bisa kalian jelaskan. Makanya nanti silahkan bagi kalian yang membutuhkan referensi lain, silahkan cari sendiri. Modul saya sebagai pijakan saja, silahkan. Modul saya sebagai bahan presentasi, silahkan. Tapi untuk penjelasannya cari di tempat lain. Itu ya. Itu satu. Jadi tolong jangan buat video dulu sebelum cari atau buka modul saya dan cari referensi yang lain. Kedua adalah nih, ini perlu diperhatikan juga. Kalau sudah jadi videonya, caranya adalah kalian upload dulu ke YouTube channel kalian sendiri atau ke akun IG kalian masing-masing. YouTube atau Instagram kalian masing-masing, diupload dulu di sono. Kalau sudah jadi, sudah selesai, sudah final step, baru kalian copy linknya, itu yang dikirimkan ke GCR. Linknya yang dikirimkan. Ingat ya, yang dikirim jangan videonya, tapi cukup linknya saja. Karena itu kalian upload dulu ke YouTube masing-masing atau IG masing-masing. Sebab ini pengalaman beberapa tahun yang lalu saya kasih tugas yang sama. Kemudian saya minta silakan upload di GCR. Nah ternyata mahasiswanya 30 yang upload semuanya. Akhirnya jadi meledak over kapasitas Google Drive-nya saya. Sehingga tidak muat lagi akhirnya. Nah sudah. Jadi berkaca dari pengalaman itu ya tolong yang diupload, yang dikirimkan ke GCR cukup linknya saja. Jadi videonya nyantol di YouTube masing-masing, YouTube kalian atau IG kalian. Gitu ya, supaya mengantisipasi over kapasitas Google Drive-nya saya. Apalagi Google Drive saya tinggal 16 GB dari total yang disediakan oleh kampus itu 30. Jadi sudah separuh lebih. Jadi kalau diupload lagi bisa jadi tambah 10 GB. Wah, bisa berkurang itu. Padahal saya sedang mengelola kelas lain. Selain HKIC, HSC, saya juga megang kelas D dan E, HES D dan E. Belum lagi HKI saya megang 4 kelas. Jadi ya itu semua pakai GCR. Jadi kalau tidak diatur dengan baik-baik ya bisa jadi saya tidak cukup drive-nya saya, Google Drive-nya saya. Jadi itu ya penjelasan tambahan saya perihal tata cara pembuatan tugas dari awal, dari membuka modul, mencari referensi lain sampai membuat video. Itu caranya. Termasuk cara upload videonya bagaimana. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Ada? Indri Supriani, sudah jelas belum? Sudah, Pak. Indah Kamila Dewi, sudah jelas belum?
Jelas, Pak. Syauki Ibrahim, mana Syauki? Saya mau tanya sama Syauki nih. Hadir, Pak. Sudah belum? Tugas 5? Jelas, Pak. Oke. Iqbal Fahrozi ada? Hadir, Pak. Sudah jelas belum? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Tugas 5 ya, jelas. Oke, saya kira itu dan nanti saya akan langsung share tugasnya. Silakan dibaca secara detail supaya mudah dan nanti juga memudahkan kalian dalam proses upload atau memasukkan link video kalian. Oke, berikutnya adalah saya akan cross check absensi hari ini yang sudah terisi sebanyak 24 mahasiswa ya. 24 orang. Dari total yang hadir hari ini itu 19 orang ini. Ini nanti tinggal konfirmasi siapa yang gabung dengan siapa gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, Saudara Ardiansa ada? Ada Ardiansa? Mana Ardiansa? Hadir Pak, nih Pak. Hadir Pak. Jawab. Bikin langsung pencet Pak. Berikutnya Sayyid Zidan Saputra, ada Sayyid? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya berikutnya Muslihah ada? Hadir, Pak. Ibnu Zahri Zidan ada? Hadir, Pak. Ya berikutnya Nur Laila ada? Mana Nur Laila? Hadir, Pak. Barang Indah. Bang Indah. Indah ya, oke baik. Berikutnya Indah Kamila Dewi ada? Ada ya tadi ya? Hadir. Berikutnya Devina Asmaranda Nevalia ada? Devina? Mana Devina ada? Oh, ada suaranya Devina. Ya sudah, oke baik. Berikutnya. Hadir, Pak. Ya, sudah. Berikutnya Awati ada? Hadir, Pak. Hadir. Miranda enggak? Oh ya, oke ya. Berikutnya Muhammad Testiono. Tio, mana Tio? Tio, ayo. Ada Tio. Hadir Pak. Testiono hadir. Gabung dengan siapa Testiono? Tio. Saya sendiri Pak, cuma rame aja. Oh iya iya, saya tidak kelihatan. Tidak ada videonya kamu lihat tadi. Oke, berikutnya Aziz Fahri ada? Saya, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Indi Supriyani, ada Indi ya? Hadir. Oke, ya, berikutnya Mardian, ada Mardian? Mardian hadir, Pak. Berikutnya Atut Khalisoh, ada Atut? Mana Atut? Ada Atut? Hadir, Pak. Kamu gabung dengan Indi ya? Ya. Ya, Pak. Berikutnya Syauki Ibrahim, ada ya Syauki? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Iqbal Fahrozi, ada ya Iqbal? Oke, berikutnya Hadir, Pak. Nabila Maulidia, ada Nabila? Hadir, Pak. Oke, berikutnya Happy Wulan Mareta, ada? Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Jelita Yupita Sari, ada? Hadir, Pak. Berikutnya Indi Kulia Kamalin, ada Indi? Mana Hadir, Bapak. berikutnya Yuni Afriani, ada Yuni? Hadir, Pak. Bareng sama Happy. Oke, ya, berikutnya Sabta Maulida Eka Putri, ada Sabta? Hadir, Bapak. Bareng cerita.
Ya, oke ya, baik. Berikutnya Army Handayani ada ya, Army. Ada Bapak. Ya, baik. Berikutnya Raden Mas Ilman Hakim Prasojo ada Raden. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, baik. Dan yang terakhir Pratama Ardiansyah ada Pratama. Pak, saya belum Pak. Pratama ada. Mana Pratama? Saya nanya Pratama kok. Mana Pratama? Kalau enggak ada Pak, saya belum. satu-satu. Pratama mana? Dari tadi kau udah jawab Pratama mana? Mana Pratama? Kalau udah saya delete ya Pratama ya saya delete. Enggak ada saya delete ya. Oke. Ya udah ribet begini. Pak, saya Pak belum Pak. Bentar satu-satu. Saya delete dulu Pratama ini biar ada. Karena kalau namanya tidak ada berarti itu menghilang namanya. Nah, Itu Pak, saya udah absen Pak. Nah, di tulisannya ada Zoom Anda telah tercatat. siapa kamu? Itu Pak. Nama kamu coba. Siapa? Faisal Khairuddin. Tidak ada di sini Faisal. Nama Faisal tidak ada. Lah, saya udah daftar absen Pak. Gimana Pak? Nah, mana buktinya? Di sini kan tidak ada namanya Faisal Khairuddin. Mana coba? Oke Pak, saya sering. Apa? Saya apa? Gimana tadi, Faisal? Mana orangnya itu kok hilang tiba-tiba? Kenapa tadi Faisal? Oke ya, tolong nanti diulangi lagi bagi yang belum masuk tadi, nama-nama yang saya sebutkan tadi belum ada. Tolong ulang lagi, masuk absen, supaya nanti terekam ya. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Dan nanti absen akan saya tutup jam 12.00 ya. Masih ada kesempatan untuk mengulang lagi. Baik, saya cukupkan di sini dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahualam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.